Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa bodoh itu sangat penting sekali, karena di antara sebab hidayah adalah ketika kita merasa bodoh. Karena seseorang yang merasa kurang ilmunya akan mau terus belajar, berbeda dengan orang yang telah merasa pintar. Hari ini sangat perlu siapapun yang bermain di dunia ilmu dan dakwah untuk selalu merasa jahil, sadar akan kadar diri yang merasa banyak hal yang tidak ia tahu. Lalu di saat yang sama mampu melihat luasnya khazanah ilmu keislaman dan kemapanan ilmu para ulama yang menjadi rujukan, agar semangatnya ketika menelaah ilmu agama adalah untuk mengambil faidah, bukan untuk adu data dengan para ulama, apalagi sampai nyinyirin mereka. Itulah kenapa saya kadang lebih suka dengan orang umum yang rata-rata punya kecerdasan tapi sadar diri sebagai orang awam. Mereka lebih mudah menerima ilmu dari siapapun. Sedangkan tak jarang saya dapati sebagian pihak yang katanya pernah mondok atau ngaji dari suatu kelompok agak sedikit susah menerima ilmu dari pihak lain, meskipun itu selevel ulama mazhab. Seakan dia menjadikan ilmu yang ia pelajari atau pemahaman tempat dia ngaji sebagai barometer penguji kebenaran. Kalau sesuai diterima, bila tak cocok ditolak. Ini karena sadar atau tidak sadar telah tertanam dalam dirinya bahwa ilmu dan kelompoknya lah yang paling benar. Ayo kita terus belajar dan jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah merasa lebih baik dari siapapun. Ambillah pelajaran dari siapapun selama itu benar. Undur maqala wala tandur maqala. Jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Jikapun keluar dari anus ayam, jika itu telur, perlu kita ambil. Dan jikapun keluar dari lisan ulama, jika itu ludah, perlu kita buang. Karena setinggi apapun ilmu ulama, Allah tak menjamin kemaksuman kepadanya. Segemuk-gemuknya ikan masih ada tulangnya, dan sekurus-kurusnya ikan pasti masih ada dagingnya. Ambil yang baik dan sisihkan yang buruk. Berbeda itu biasa dan bukan persoalan. Yang jadi persoalan adalah ketika kita sudah merasa paling benar. Imam Malik dan Imam Syafi'i sering berbeda, namun mereka tetap bergandengan tangan tanpa merasa paling benar dan saling menyalahkan. Bahkan Rasulullah pun sering berbeda dengan sahabat, namun itu semua tidak dijadikan persoalan dan bahkan sampai bermusuhan. 6 tambah 6 hasilnya 12. 7 tambah 5 hasilnya juga 12. Dan 4 tambah 8 hasilnya juga sama 12. Artinya apa? Cara melakukan sesuatu bukanlah satu-satunya cara. Maka hargailah cara pandang orang lain. Kita mungkin benar, tetapi mereka juga tidak salah. Memandang setiap orang, tanamkanlah nilai sebaik-baik saya masih lebih baik orang lain, dan seburuk-buruk orang lain masih lebih buruk saya. Kata petuah Madura, cuman mangken lebih banyak orang se aromasa bisa katempeng se bisa aromasa. Lebih banyak se aromasa penter katempeng penter aromasa. Yang artinya di zaman sekarang lebih banyak orang yang merasa bisa daripada yang bisa merasa. Banyak yang lebih merasa pintar daripada yang pintar merasa. Maka jadilah seperti padi, yang semakin berisi, ia semakin menunduk. Karenanya penting bagi setiap kita, termasuk saya pribadi Al-Fakir, untuk selalu menggelorakan status mazalna talibina lillah. Selamanya kami adalah penuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.